Tapi apakah masih dibolehkan Pak saat ini untuk melakukan transaksi atau kegiatan perjanjian yang tanda kutip menghasilkan materi itu tanpa melalui notaris? Itu lagi sebenarnya yang perlu diungkapkan supaya masyarakat tahu bahwa keberadaan notaris ini ya di suatu daerah itu memang ada juga fungsi untuk masyarakat. Nah sekarang ini gimana Pak cara untuk menjadi notaris itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi kita bersama di dalam channel YouTube Perennial Law. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan, mungkin ini orang-orang zaman dulu mungkin tidak terlalu paham dengan istilah-istilah ini Pak ya. Nah tapi khusus untuk kita hari ini kita akan memberikan pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan kenotariatan dan program kenotariatan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah mungkin kita semua menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini ada banyak persoalan ya, persoalan berkenaan dengan tanah, persoalan berkenaan dengan jual beli. Nah itu semua membutuhkan pembuktian yang kuat ya, perlu pembuktian yang otentik. Nah salah satu yang berpengaruh terhadap keberadaan persoalan tersebut sebagai solusi itu adalah dengan adanya notaris. Notaris. Nah bagaimana cara orang untuk menjadi notaris? Nah itu yang akan kita bahas pada edisi kita hari ini, yaitu membahas berkenaan dengan notaris dan bagaimana cara meraih jenjang pendidikan Magister Kenotariatan. MKN ya. MKN. Nah, di tengah-tengah kita ini telah hadir bersama kita Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Ibrahim Sagio SH.M.Hum. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di tempat kami. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memberikan pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan kenotariatan dan berbagai macam persoalan berkenaan dengan kenotariatan itu, bagaimana cara meraih jenjang pendidikan Magister Kenotariatan, dan tentunya adalah bagaimana memanfaatkan dari notaris-notaris itu juga penting. Nah sekarang kita langsung saja berkenaan dengan kenotariatan ini Pak. Nah ini banyak masyarakat di kalangan bawah ini belum terlalu mengerti Pak tentang notaris ini seperti apa sih Pak sebenarnya itu notaris itu Pak. Mungkin bisa diberikan pencerahan Pak, silakan. Terima kasih Abinawas ya. Hampir. Jadi memang dasar hukum terkait dengan keberadaan notaris itu ada di BW atau KUH Perdata sebagai pejabat umum pembuat akte. Sebagai pejabat pembuat akte. Jadi di situ istilahnya itu notarization atau bisa pengesahan. Jadi di situ memang membutuhkan ketelitian, membutuhkan hal-hal yang memang harus ada semacam pelatihan ya dalam keprofesian notaris itu. Nah itu jadi sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang ini bisnisnya berkembang pesat, ekonomi. Nah tantangan yang berat sebenarnya sekarang itu adalah perkembangan mutakhir yaitu adanya pemanfaatan artificial intelligence, 4.0 revolusi industri Pak ya. Revolusi industri.
Kemudian 5.0 itu berarti bagaimana kompetensi orang-orangnya itu termasuk pribadi-pribadi yang jabat notaris itu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Seperti contohnya itu kan ada sekarang tuh sudah rapat umum pemegang saham itu secara online gitu. Padahal kalau yang konvensional itu harus hadir gitu ya di secara tatap muka di tempat yang sama. Untuk ini kan kadang-kadang menjadi persyaratan hukum, Pak ya. Iya, itu jadi persoalan-persoalan. Dalam undang-undang IT diperbolehkan. Belum lagi tanda tangan elektronik itu betul. Nah, ini kan kebaruan semua. Nah, kebaruan ini memang menuntut kita itu notariat yang belajar di program studi notariat itu supaya dia punya daya mampu berkompetensi gitu untuk menjalankan semua ini mau tidak mau memang harus dilatih untuk disesuaikan gitu. Nah ini persoalannya gitu. Jadi, nah tapi apakah undang-undangnya gitu undang-undangnya atau hukumnya itu sudah memfasilitasi atau tidak atau tidak gitu persoalan. Kalau tadi dikatakan ada persoalan memang. Tapi kalau dikatakan manfaatnya kaitan dengan tadi itu masyarakat awam tidak mengerti. Nah itu perlu kadang-kadang masyarakat yang awam itu kan tidak bersentuhan langsung tapi begitu bersentuhan langsung ada masalah dia mengerti gitu Nah, karena kan transaksi hukum itu kalau memang mau kuat itu buktinya harus notaris berarti akte notaris. Namun memang ada hal yang terkait dengan masyarakat awam juga terkait tanah itu nggak bisa tidak. Nah itulah peran dari notaris atau PPAT. Nah itu peran itu. Nah gini Pak, nah ini juga mungkin perlu kita agak sedikit perdalam nih Pak. Berkenaan dengan perikatan ataupun perjanjian Pak Kan tadi Bapak sempat menyinggung kalau ingin kuat semacam buktinya memang harus dilakukan transaksi itu atau perjanjian itu di hadapan notaris Pak Nah tapi apakah masih dibolehkan Pak saat ini untuk melakukan transaksi atau kegiatan perjanjian yang tanda kutip menghasilkan materi itu tanpa melalui notaris gitu? Ya itu terserah para pihak. Itu kan notaris itu kedudukannya pasif. Kalau para pihak menghadap untuk dibuatkan akte. Tapi kalau tidak, itu berarti perjanjian bawah tangan. Jadi perjanjian bawah tangan itu kan kekuatan pembuktiannya tidak sempurna lah gitu. Jadi hanya para pihak tidak mengikat pihak ketiga. Jadi kalau para pihak itu juga tidak mengakui, ini suatu problem juga gitu kan dalam proses penyelesaian hukumnya nantinya. Hak dan kewajiban hak dan kewajiban perjanjian itu kalau satu kan prestasi. Nah untuk supaya kuat kalau ada otentik jelas pihak ketiga itu atau hakim juga udah mengiyakan ini memiliki kebenaran. Itu. Nah ini yang penting dipahami oleh masyarakat kita bahwa sebenarnya bentuk perjanjian apapun itu sifatnya bisa dilakukan tanpa adanya notaris itu. Tetapi untuk menguatkan ketika terjadi nanti permasalahan, dengan adanya akta yang dibuat oleh notaris itu sudah menjadi pembuktian yang sifatnya sempurna. Dan sebenarnya secara implisit akte itu sendiri itu mengurangi adanya konflik jadi ini juga bisa secara implisit itu kan begitu ada akta karena ada kepastian itu kuat pembuktiannya. Jadi para pihak ini tidak lagi berkonflik gitu. Itu baik jual beli, atau baik takut untuk berkonflik. Akte waris kan itu di situ akte waris, akte waris wasiat atau wakaf. Nah wakaf kan sering yang
lalu-lalu itu ya, itu kan sering wakaf itu timbul permasalahan, ahli warisnya menuntut kembali. Nah itu sebenarnya secara implisitnya masuk dalam inherent di dalam akte itu adalah untuk mengurangi konflik di dalam masyarakat. Sebenarnya. Nah ini juga sebenarnya tidak kita terlalu pahami ya. Kebanyakan itu Pak orang berpikir bahwa kalau mengurus akta notaris itu ya banyak pengeluaran. Nah itu relatif ya, relatif memang ya. Jadi ya gimana itu? Apa namanya ada standar-standar itu kok. Jadi misalnya jual beli tanah sekian persen gitu ya untuk notaris. Oh gitu. Jual beli tanah itu sekarang malah yang lebih gila-gilaan BPHTB itu pajaknya malah. Oh gitu. Kalau kita mau alih peralihan hak itu ada BPHTB namanya itu lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi sebenarnya kalau dibanding-bandingkan lah gitu ya. Itu relatif lah ya. Ya relatif betul Pak. Ya, tapi ini ada manfaatnya. Ya, lebih baik kita mencegah memang permasalahan dari awal dibandingkan di kemudian nanti bermasalah masuk ke pengadilan baru mengeluarkan banyak. Betul. Di awal kita sudah mempersiapkan semua sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Itu tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Karena memang di situ ada difasilitasi oleh negara. Itu kan pejabat negara. Pejabat negara. Pejabat negara itu. Jadi pejabat umum pembuat akte. Tapi dia berdiri independen, tidak di bawah naungan lembaga negara yang lain, Pak? Tidak. Jadi memang dia itu apa? Istilahnya punya izin aja, izin praktek, kemudian dia mendanai diri sendiri gitu. Gitu. Nah, ini sekarang para pemirsa kita telah mengetahui kira-kira gambaran dari perlunya kenapa mesti ada notaris itu. Ini untuk menghindari berbagai macam potensi permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat kita akibat adanya perikatan yang dilakukan. Nah, namanya juga sekarang Pak ya, namanya perjanjian itu kadang hari ini kita perjanjian, besok mereka udah lupa perjanjian. Kalau memang atau pura-pura lupa ya. Atau pura-pura lupa. Bahkan ada orang yang udah jelas punya utang, begitu ditagih menganggap tidak ada utang. Amnesia. Ya, jadi dengan adanya akta notaris ini tidak bisa lagi menghelak. Karena sudah ada bukti dan itu diakui oleh hukum. Dan pembuktiannya itu dalam hukum perdata sempurna. Nah, itu pentingnya pemirsa. Jadi bukan hanya semata-mata kita mengeluarkan uang banyak, tapi kita juga terlindungi segala bentuk transaksi yang kita lakukan. Nah, ini kan berarti penting Pak ya. Nah, sekarang tentu banyak orang, karena ini kan kalau kita melihat kalau ini penting berarti potensinya sangat tinggi Pak ya. Potensi. Dan banyak orang pastinya ingin menjadi notaris Pak. Nah sekarang ini gimana Pak cara untuk menjadi notaris itu Pak? Silakan. Kalau pertama-tama ya kalau lihat peserta yang mau ikut tes itu itu pasti sarjana hukum. Jadi pertama syaratnya untuk menjadi notaris itu sarjana hukum. Jadi yang umum maupun yang sekarang itu WIN ya, syariah itu sudah SH. Diakui juga itu. Sebagai sarjana hukum Pak. Dan itu bisa juga berarti menjadi notaris. Bisa belajar jadi notaris, kuliah kemudian jadi notaris. Nah, kemudian berarti harus S1 dulu Pak ya. S1 kemudian melanjutkan ke jenjang. Nah, ini pertanyaannya Pak. Kalau untuk menjadi advokat, pengacara itu kan sisa mengikuti semacam training keadvokatan Pak ya, semacam kursus menjadi advokat gitu. Ada waktunya berapa ketentuan ya. Ini untuk menjadi notaris apakah semacam itu Pak? Cukup ikut 6 bulan kegiatan pelatihan atau kursus, kemudian setelahnya bisa menjadi notaris atau gimana nih Pak? Waduh, kalau di notaris itu sekedar hanya di training aja itu akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat karena di dalam notaris program notaris baik dulu CN itu yang dulu ya program itu dulu itu profesional jadi itu CN itu Pak calon notaris CN calon notaris jadi itu dulu itu studi profesional, jadi profesional ya. Ada jalur khusus Pak ya. Ada jalur profesional, kan
ada jalur akademi kan gitu. Iya. Kalau yang S1 kayak kita nih akademi. Iya, oke. Kalau udah profesional yang gelarnya dulu CN itu benar-benar profesional. Iya. Tidak setara dengan S2. Oh, tidak setara dengan S2. Dulu, yang dulu. Iya. Nah, ini saya cerita yang dulu ya. Iya. Yang sekarang ada kebijakan baru. Iya. Lalu disamakan dengan S2. Nah, konsekuensinya itu adalah lebih banyak dulu itu prakteknya ya, ini anunya apa namanya, mata kuliah praktek itu bisa 80%. Lebih dominan. Lebih dominan lah ya, 80 mungkin sampai 90 gitu. Itu waktu CN profesional. CN. Tapi sekarang MKN ini saya lihat itu di kurikulumnya itu 40-60. Nah, jadi teorinya masih banyak nih. 60%. Enggak, teorinya 40. Prakteknya 40 lah gitu. Prakteknya 60%. Nah, sehingga diragukan sebenarnya. Iya. Ada ya pihak-pihak yang meragukan, tapi kan belum kita uji dalam survei ya. Iya. Diragukan, khawatir karena banyak muatan teori sehingga tidak terampil. Kan dalam hukum kan terampil itu penting. Ilmunya dan keterampilan kan gitu ya, knowledge and skill. Iya, betul. Pengetahuan dan skillnya Pak skill, ya. Gitu. Nah, berarti sekarang Pak semenjak dimasukkan ini menjadi semacam kegiatan akademik untuk meraih. Nah, itu gelarnya pun beda, MKN, Magister Kenotariatan. Kalau dulu Pak cuma kenotariatan, notaris saja. Notaris. Jadi CN calon notaris kalau udah dapat kan jadi notaris dia. Oh gitu. Jadi setelah dulu cuma SH saja, misalnya Suwanto ya, yang sudah senior tuh notaris kita itu. Iya. Punya anak Suwanto SH itu aja gitu. Itu dia selaku notaris. Notaris. Gitu. Dia melalui jenjang profesional dulu Pak ya. Profesional. S1 kemudian profesional udah gitu. Notaris. Nah, kalau kita itu sekarang bundling ya. Iya. Bundling itu kalau bahasa Indonesianya bundel. Bundel itu berarti apa? Bundelan gitu ya. Iya. Bundling itu berarti ikatan antara yang akademis dengan yang profesional. Nah, itu dua itu dijalankan. Digabungkan itu bundling. Itu memang mengalami perdebatan itu kan. Nah, ini kan profesi. Iya. Nah, kok masukkan akademik? Nah, itu tapi kebijakan pemerintah sekarang seperti itu. Jadi bukan cuma yang ada di Universitas Tanjung Pura seperti semua, ini, tapi se-Indonesia sudah seperti itu. Jadi semua sekarang notaris itu semua bergelar master. Ya, magister. Jadi betul. Dan ini juga saya kira ini menguatkan. Magister itu artinya disamakan dengan S2 sehingga lulusan magister kenotariatan itu kedudukannya sama dengan magister hukum, dia bisa melanjutkan S3. Nah, keuntungannya itu. Iya, keuntungannya itu. Nah, kelemahannya itu karena banyak teori diasumsikan nanti kurang terampil dalam mengelola kerjaannya gitu. Tapi kan kita juga memahami bahwa terampil itu harus ditunjang dengan pengetahuan juga. Betul. Kalau nanti hanya bermodalkan keterampilan, nanti khawatirnya kebablasan. Tapi yang namanya skill in law itu kan itu memang kan semua kan dipraktekkan sesuai dengan teori-teori hukum. Nah, itu. Dan aturan hukum. Teori dan aturan hukum. Bahkan mereka tuh lebih cenderung mempraktekkan aturan-aturan yang udah ini. Dan kalau yang prinsip-prinsip yang udah umum yang dipakai dalam bidang kenotariatan kan memang kenotariatan ini kan ada sendiri gitu ya. Lingkup kebiasaan-kebiasaannya biasanya. Terus hal-hal yang kayak diatur di dalam etika profesi gitulah. Seperti itu. Nah, jadi ternyata selain daripada jenjang kependidikan berkenaan dengan notaris ini, ada juga
profesinya ya, organisasi keprofesiannya. Ada. Dan itu juga ada ikatan tersendirinya, aturan-aturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan kenotariatan ini. Nah, jadi tadi sudah terlihat ya para pemirsa bagaimana untuk meraih predikat notaris saat ini itu agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu cukup bergelar sarjana hukum, kemudian mengikuti semacam pelatihan profesional. Nah, kemudian dulu bukan pelatihan profesional. Jalur pendidikan, tapi dia profesional. Oh, jalur pendidikan juga. Bukan profesi seperti training bukan. Tapi tetap berarti dia akademi gitulah. Jadi bisa 3-4 tahun juga selesainya. Iya dulu itu luar biasa. Berarti ini tetap jalur pendidikan formal. Iya formal. Kalau yang lama itu juga formal, bukan training bukan. Iya. Nah, itu seperti itu persyaratannya, cukup bergelar sarjana, kemudian mengikuti pendidikan profesional. Jadilah notaris. CN dulu Pak ya? CN kemudian magang berapa tahun gitu ya? Praktek ya berarti notaris ya gitu. Nah, kalau sekarang itu mereka harus mengikuti jenjang pendidikan kira-kira S2 Pak ya, sama dengan S2. Ya, S2. Jadi teorinya agak banyak. Teorinya dapat, prakteknya dapat. Tapi memang ada kita rapat ya, di Ubaya ya waktu itu diungkapkanlah persoalan-persoalan bahwa ini kan istilahnya profesi, kenapa tidak jelas apa profesi apa ini kan gitu kan? Karena tadi bundling tadi itu. Semua diikatkan di situ. Diikatkan di situ. Nah, jalan keluarnya itu karena dikhawatirkan prakteknya itu kurang, nah, sehingga nanti untuk melayani masyarakat tidak mumpuni. Nah, dibanyakinlah setelah tamat dari notaris ini, diperbanyak ya, diperbanyak praktek ini magang di lapangan gitu, 2 tahun gitu, tidak cukup setahun. Nah, itulah untuk solusinya, untuk menguatkan keraguan tadi itu loh. Nah, itu apakah merupakan suatu kewajiban Pak? Kewajiban. Jadi 2 tahun, jadi setelah selesainya MKN itu 2 tahun setelahnya baru bisa melakukan praktek notaris atau buka kantor sendiri Pak ya? Iya, nanti kan ada ujian untuk mendapatkan itu kan? Oh, ada juga. Jadi tidak berarti ini Pak tidak untuk mendapatkan ini kan perlu ada prosedur-prosedur juga di hukum HAM itu kan? Berarti untuk menjadi notaris itu tidak hanya selesai begitu meraih gelar master kenotariatan. Ada gitu. Jadi setelah itu bisa ada lagi. Ada lagi. Jadi cukup berat juga Pak ya untuk menjadi notaris juga ya. Karena gini loh, akan menimbulkan suatu persoalan bagi diri notaris itu maupun bagi masyarakat. Kalau memang dia itu belum menguasai yang teori hukum ini dalam mempraktekkannya itu kan bagaimana mentransferkan teori itu ke dalam bentuk praktek seperti arsitek juga teori-teori arsitek, kemudian dia bagaimana buat desain rumah yang kuat, cantik, bagus gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kan nanti dirinya sendiri lalu kejerat yang hal-hal yang ini ya malah dia bermasalah dengan hukum gitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh pemirsa, ternyata untuk menjadi notaris itu tidaklah mudah. Dan memang tantangannya lebih berat. Makanya agak sedikit wajar lah kalau kita melihat ketika orang udah menjadi notaris ya agak enak hidupnya. Karena memang tantangan jenjangnya untuk meraih itu memang agak banyak Pak ya. Jadi kalau dalam buku pedoman itu kan ada kurikulum ya. Itu akte aja sampai 3 itu. Kalau pembuatan akte itu bukan cuma sekali. Jadi ada beberapa kali itu memang benar-benar harus berulang-ulang. Jadi berarti 3 semester dia tuh akte kan gitu kan. Jadi anggaplah misalnya semester 1 belajar kayak dulu kami tuh ada pidana 1, pidana 2, pidana 3 dulu. Dulu itu kan ada kan. Nah, seperti itu. Untuk menguatkan betul supaya bagaimana notaris itu memahami betul. Kompetensinya teruji lah gitu. Jadi dengan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat
dia bisa menerjemahkan dalam akte gitu loh. Itu yang paling penting kan. Nah kalau itu tidak kuat Pak ya, nanti output surat yang dibuatnya itu malah merugikan, ya kan? Tidak memastikan ya, tidak menguatkan apa yang dimaksud, yang diinginkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Jadi menjelaskan hak dan kewajibannya di situ kan di dalam akte kan. Betul. Kalau dalam transaksi juga begitu. Iya. Jadi memang kita tidak bisa lagi meragukan kemampuan seorang notaris itu Pak ya. Iya. Karena memang prosesnya itu sudah sangat luar biasa. Dan yang mengajar ini, yang mengajar ya, tenaga pengajar itu kita ambilkan dari notaris ya. Iya. Nah, jadi itu yang udah praktek 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas yang mengajar ya. Baru boleh ngajar. Jadi kita selektif juga gitu. Iya. Selektif. Nah, pemirsa, ini tentu menguatkan kita ya berkenaan dengan notaris itu gimana ya. Nah, karena kan memang ini output daripada kegiatan dari notaris itu memang berdampak besar terhadap masyarakat Pak ya. Jadi memang harus mereka sudah matang selesai semua baru bisa berpraktek seperti itu. Makanya mungkin diatur secara detail bagaimana cara untuk meraih profesi notaris itu. Bukan hanya selesai magisternya, tapi perlu juga ada jenjang-jenjang yang lainnya yang diatur oleh keprofesiannya seperti itu Pak ya. Jadi notaris program notaris juga mengikuti program-program yang lain yang ada namanya perbaikan kurikulum. Jadi perkembangan-perkembangan yang ada itu kita respon dengan bagaimana memperbaiki kurikulum sehingga lulusan itu kompeten gitu. Berarti terus juga ada perbaikan dan perkembangan Pak berkenaan dengan kurikulum. Tapi kita belum 5 tahun, katanya di dalam aturan itu 5 tahun. Setelah 5 tahun baru kita boleh mengadakan perubahan lagi. Nah, inilah pemirsa gambaran tentang notaris itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Tadi kan kita secara umum nih Pak membahas tentang notaris. Nah, sekarang di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini ada program yang ditawarkan. Program untuk kenotariatan untuk meraih jenjang pendidikan master kenotariatan. Nah, sekarang Pak mungkin bisa dan saya tidak salah ini satu-satunya di Kalimantan Barat Pak ya. Ya, satu-satunya gitu. Jadi ini kebanggaan tersendiri bagi kita semua ya di masyarakat Kalimantan Barat, bahwa ini sudah disiapkan fasilitas oleh Universitas Tanjung Pura ya Pak di Fakultas Hukum. Dan ini Pak Gunawas perlu juga masyarakat ketahui bahwa ini program kenotariatan itu adalah program unggulan yang sebenarnya sudah lama dari periode-periode sebelumnya kepemimpinan sebelumnya itu sudah ada rencana tapi gagal barulah terakhir inilah masa kepemimpinan dekan yang sekarang ini itu baru terrealisasi gitu. Gitu Pak. Udah lama sebenarnya itu. Keinginan Fakultas Hukum itu udah lama. Udah lama. Dan memang ini dibutuhkan oleh masyarakat, Pak. Ya, karena itu tadi. Jadi kemarin saja yang tahun lalu kita terima mahasiswa. Dia itu kebingungan, dia udah malah mendaftar di UGM. Nah, tapi begitu kita informasikan, ini ada langsung dia cabut ke sini. Buat apa jauh-jauh kalau di tempat kita ada? Karena dia tidak tahu karena banyak tidak tahu masih gitu ya. Jadi untuk menjadi notaris tidak perlu jauh-jauh. Sekarang di Kalimantan Barat ini udah ada di Universitas Tanjung Pura dan sekarang sudah terakreditasi juga Pak ya. Sudah terakreditasi juga dan kualifikasi pengajarnya juga orang profesional Pak ya. Profesional. Jadi kita ambilkan dari notaris itu. Nah, sekarang ini Pak berkenaan dengan kenotariatan di Fakultas Hukum ini Pak. Ini sejak kapan mulainya Pak dan progresnya sekarang seperti apa Pak pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kenotariatan ini Pak? Tahun keempat jadi 2017 ya. 2017 Pak ya. 2 tahun nih berarti. 4 tahunan Pak. 4 tahunan. Ya. Berarti memang sangat mudah Pak ya.
memang masih relatif muda. Relatif muda, tapi itulah kita membuat program ini sebenarnya kan itu tadi pertama kebutuhan, ya kan? Keduanya kita awalnya memang bingung kan ini. Ternyata mereka welcome loh, sangat ingin mentransfer ilmunya gitu untuk yang profesi itu. Nah, sehingga itulah sangat mudah bagi kami merekrut. Kita sudah tim gitu. Dan memang saya kira ini kebutuhan, masa di satu provinsi itu tidak ada satu tempat yang bisa mengakomodir kepentingan ini kan Pak. Dan apalagi ini sekarang mereka merasa senang kan bahwa di Fakultas Hukum ada program kenotariatan. Jadi mereka kan merasa senang karena itu juga peran mereka tersalur gitu loh. Betul. Kalau gitu kan cuma di masyarakat, tapi dia cara edukasinya enggak mendidik generasi yang akan datang kan. Dan ini juga menjadi bantuan kepada masyarakat kita Pak, karena ini adalah merupakan suatu kebutuhan dan harus ada sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia kita harus keluar dulu baru bisa mendapatkan pengetahuan ini atau bahkan profesi ini, itu kan bisa menghambat masyarakat kita di sini Pak. Nah dengan keberadaan ini sebenarnya itu mendekatkan sumber pendidikan dengan masyarakat. Dekatkan. Ini kan supaya ini mengangkat juga sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Ada hubungannya seperti itu ya. Nah kemudian Pak, ini kan udah berjalan 4 tahun nih Pak. Apa nih Pak progres ke depan yang ingin dicapai oleh program Magister Kenotariatan ini Pak, yang menjadi program Bapak nih di program MKN ini Pak? Enggak ada hal yang khusus, tapi kita itu mengefektifkan teaching learning lah ya. Teaching learning itu maksudnya itu lebih arahnya keluaran kita itu ke arah penguasaan teori, tapi dia juga bisa praktek yang mempraktekkan ilmunya dalam melayani masyarakat itu dengan baik gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kan kalau program-program untuk capaian itu tentunya kita sehari-hari kita pantau, terus apa sih kekurangannya dalam teaching learning itu. Dan juga yang belum tercapai kalau yang dalam waktu dekat itu sebenarnya jurnal. Jurnal. Jadi mereka masih kesulitan untuk mengupload jurnalnya itu Nah, itu ada juga kewajiban Pak ya? Iya kewajiban. Nanti kan itu terkait dengan akreditasi. Akreditasi. Ini tambahan pengetahuan nih yang ingin masuk ke program Magister Kenotariatan. Ini sebaiknya udah belajar bikin jurnal Pak ya. Ini sudah bukan hal yang tabu di dalam dunia pendidikan kita Pak ya. Bahkan S3 sekarang nggak bisa selesai itu kalau tidak ada jurnal internasionalnya Pak ya. Wah itu memang kalau itu saya sendiri karena udah umur ya. Tapi kemarin tuh sampai ini karena keinginan lembaga universitas terutama itu banyak yang profesor guru besar sehingga kami puluhan orang dari perguruan tinggi kita Universitas Singapura itu dikirim ke Kansas itu, maksudnya itu untuk akselerasi profesor gitu Pak. Nah itu untuk nulis jurnal internasional. Jadi masing-masing punya pembimbing sendiri. Dan itu dari Kansas itu Pak. Kansas itu luar biasa Pak ya. Ini mereka udah ada yang berhasil, kawan saya itu. Tapi saya ini termasuk yang lamban lah kali. Mudah-mudahan cepat juga. Lamban ya, mudah-mudahan sebenarnya paling tidak kita bisa ke sana itu mendorong, menginspirasi adik-adik yang masih muda lulusan muda, mahasiswa kan. Betul. Nah, jadi kan jadi semangat lah gitu. Betul Pak.
bahwa kita juga ada yang mampu dikirim sana gitu. Betul. Gitu kan? Tadi kan universitas gitu. Iya, kan tadi Bapak ini menyinggung nih tentang kegiatan keluar Pak ya. Dosen sendiri ya ada kegiatannya keluar untuk pengembangan kualitas diri Pak ya. Ini padahal ini udah doktor nih, apalagi yang kurang kan. Nah, ini berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan di program Magister Kenotariatan ini Pak. Apakah juga ada program-program keluarnya Pak? Misalnya bukan hanya belajarnya di dalam fakultas atau di lingkup kampus saja, apakah juga ada semacam kunjungan ke mana gitu untuk mengakselerasi pengetahuannya atau gimana Pak? Nah itulah memang kalau dari sisi keluarnya ke ke profesi-profesi lain itu kita ada udah BKS Barat itu. BKS Barat ya untuk kita sharing gitu ya, program-program misalnya program yang disepakati kemudian kita jalankan. Nah, tapi kalau untuk program ke luar negeri gitu ya. Misalnya studi banding ke Singapura, kami belum punya itu. Memang sebenarnya ada rencana ke sana, tapi belum punya gitu. Belum punya untuk ke arah itu, programnya kita belum buat. Belum ya Pak. Tapi untuk daya saing daya saing itu perlu sebenarnya. Iya. Tapi untuk mendorong mahasiswa itu untuk aktif di luar juga, mencari pengetahuan, wawasan, menguatkan diri tetap ada Pak ya, meskipun tidak terprogram secara khusus di dalam kampus Pak ya. Seperti itu. Nah, baik pemirsa, berkenaan dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura di program Magister Kenotariatan telah ada itu kurang lebih 4 tahun ya, sejak 2017 dan telah berjalan dan telah menghasilkan lulusan Pak ya, lulusan Magister Kenotariatan. Nah, mungkin ini Pak ada penyampaian informasi kepada pemirsa nih Pak. Kan orang udah tahu Pak, menjadi notaris itu enaknya di mana sih, orang tanpa dijelaskan pun orang udah tahu Pak. Nah sekarang apa nih Pak, Bapak lihat ini kan sebagai pembina notaris-notaris ini Pak ya, yang mencetak notaris inilah kira-kira permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan ya di dalam proses mencapai jenjang magister kenotariatan itu Pak. Nah, jadi itu kalau dari sisi kita kerjasama dengan dosen-dosen profesional ya, notaris notaris yang berpengalaman itu nggak jadi persoalan. Dari dulu lancar-lancar saja. Hanya saja memang mahasiswanya itu belum terbiasa ya mungkin ya. Kalau saya amati memang sebagian belum terbiasa untuk mengerjakan sesuatu ya kan, agar mereka itu menjadi seorang yang punya skill ya. Jadi memang banyak keluhan gitu ya. Keluhan karena juga mungkin juga karena profesi notaris itu bukan seorang pendidik ya, itu memang juga hambatan untuk menyampaikan gitu, seperti itu. Itu ada, tapi lambat laun itu berkurang sekarang. Mereka udah terbiasa. Jadi hal-hal yang urgen disampaikan untuk nanti bagaimana anak didiknya itu bisa mempraktekkan itu udah cukup lah. Iya, tantangan awalnya di situ Pak ya. Awalnya di situ awal-awal. Tapi sekarang seiring perjalanan udah menyesuaikan. Udah disesuaikan pendidikan tuh begini gitu. Karena supaya untuk orang tahu kan enggak menurut pikirannya sendiri, tapi menurut kemampuan orang yang menyerap kan. Nah, kalau dengan cara apa supaya orang itu bisa nyerap ya, itu kan tentunya ada anunya kan. Ada perlu semacam kompetensi tersendiri Pak ya. Itu. Oke, baik. Perlu latihan lah gitu. Iya betul. Karena kan orang memang kalau ketika memasuki suatu daerah tertentu itu kan perlu penyesuaian. Itu kan manusiawi. Tapi itu seiring perjalanan ternyata udah selesai Pak ya. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ini ada yang sempat terlupa Pak kan. Kalau orang
eh, apa namanya berbicara tentang notaris itu tidak lepas dari PPAT. Ya. Nah, ini apa perbedaan antara notaris dengan PPAT? Ya, ada perubahan, perbedaan. Ya. Ya, kalau PPAT itu memang juga pembuat akte, tapi terbatas pada akte tanah dan rumah kan. Dan itu biasanya itu dilakukan oleh camat. Nah, jadi kalau di pelosok-pelosok yang belum ada notaris, ya, paling zaman Orde Baru saya sering lihat camat itu yang menjadi PPAT. Tapi camat sebelum jadi PPAT itu dilatih dulu juga. Oh, tetap ada pelatihan. Ada pelatihan oleh pemerintah. Jadi tidak semua camat otomatis menjadi PPAT. Setelah dia mengikuti pelatihan. Ada pelatihan-pelatihan. Itu dilakukan oleh intern pemerintahan lah ya. Iya. Karena kan itu kan dulu kan APDN gitu kan. Ya, Akademi Pemerintahannya. Iya. Sekarang IPDN Pak. IPDN sekarang. Iya. Nah, itu dulu APDN. Iya. Akademi Pendidikan Dalam Negeri, sekarang IPDN. Karena sekarang udah S1. Iya. Jadi berubah jadi institut. Dulu mereka bisa juga jadi PPAT. PPAT, ya. Camat itu merangkap sebagai PPAT. Karena kan kalau ada jual beli tanah, ya dalam undang-undang pokok agraria dan juga PP pendaftaran tanah ya. Pendaftaran tanah itu kan kalau jual beli tanah itu dianggap sah, sudah terlaksana, itu harus di hadapan pejabat gitu. Jadi PPAT itu pembuat akta juga, ya, tapi terbatas pada rumah, tanah dan rumah susun juga gitu. Tapi kalau notaris itu buat akte luas, jadi cakupannya luas. Apakah semua notaris itu harus sekaligus PPAT? Atau PPAT include di notaris gitu. Tapi notaris lebih luas, bukan cuma itu. Jadi bisa dia buat akte wasiat. Ya, waris wasiat ya, ada kan ya itu. Itu dibuat oleh notaris. Notaris enggak boleh ke PPAT enggak bisa. Enggak bisa. Itu cuma batas tanah dan itu rumah ya. Berarti orang bisa menjadi PPAT bukan notaris. Iya, PPAT itu ya camat, diwakili oleh jabatan camat itu. Tapi apakah semua notaris itu sudah pasti juga PPAT, Pak? Ya, lingkup kerjanya PPAT ada. Lingkup kerjanya sebagai PPAT ya itu tadi, dia buat akte jual beli tanah kan. Kalau dia transaksi ya dibuat aktenya kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya begini Pak, kita melihat ada nama misalnya Sahrul, kantor notaris Sahrul. Apakah itu di situ bisa juga buat akta tanah? Bisa, sangat bisa itu. Meskipun dia tidak menulis notaris dan PPAT, kan biasa ada dua itu Pak. Nggak perlu nulis. Udah merangkap dia itu. Udah merangkap. Tapi kalau PPAT belum tentu dia notaris. Belum tentu. Belum tentu dia bisa membuat akta-akta yang lainnya selain daripada tanah dan rumah. Ini pengetahuan baru nih kan. Biasa kelihatan ya di pelang kantor itu ini notaris dan PPAT, ada PPAT gitu kan. Jadi ada perbedaan ternyata pemirsa berkenaan dengan fungsi dari masing-masing profesi tersebut ya. Fungsinya lebih luas itu notaris. Lebih luas. Oke, baik. Nah, sekarang pemirsa kita semua sudah mengetahui apa urgensi daripada jabatan notaris itu. Itu mampu mencegah terjadinya persoalan hukum dalam berbagai macam perjanjian atau perikatan di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura telah satu lagi sebenarnya yang perlu diungkapkan supaya masyarakat tahu bahwa keberadaan notaris ini ya di suatu daerah itu memang ada juga fungsi untuk masyarakat ya, itu untuk bagaimana menjelaskan tentang pentingnya surat-surat dokumen-dokumen itu, misalnya dalam hal transaksi maupun kepemilikan gitu. Nah itu, jadi mereka sebenarnya dalam menjalankan profesinya sekaligus dia sosialisasi. Biasanya itu kan datang, kemudian selain urusannya diberitahu juga gitu. Jadi masyarakat datang tahu, akhirnya semuanya bisa tercapai. Gitu. Jadi ini juga ya
ternyata notaris itu juga sebagai edukator Pak ya, bisa edukator masyarakat kepada masyarakat terkait dengan hukum kan, terkait dengan hukum, pentingnya mempersiapkan semua sertifikat hak kepemilikan dokumen itu. Nah, kalau bukan orang-orang yang memahami, yang memberikan pencerahan, bagaimana masyarakat tahu? Iya. Kalau kan, udah notaris ya mungkin lebih mumpuni daripada kita yang ya akademis itu lah ya. Mereka praktek soalnya. Iya, betul Pak. Nah, itulah pemirsa, banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ibrahim Sagio SHM berkenaan dengan notaris dan bagaimana cara meraih notaris itu, baik secara akademik maupun secara keprofesian. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua dan kita bisa menyemangati pemuda-pemuda kita, generasi muda kita di Kalimantan Barat ini agar bisa banyak melewati jenjang ini, karena kita tak betul Pak bagaimana di Kalimantan Barat ini banyak persoalan berkenaan dengan tanah. Banyak tumpang tindih ini sertifikat dan lain sebagainya. Saya kira ini ada peranan daripada notaris untuk bisa memperbaiki ini semua. Tapi memang saya kalau ya ini secara akademis saja ya, tidak menyinggung siapa-siapa. Lembaga-lembaga yang seperti konsultan pajak, ya kan, kemudian juga notaris, apalagi itu akunting publik kan ya. Nah, di negara-negara berkembang itu ya, itu memang dalam melaksanakan kode etik undang-undangnya itu masih kurang tegak lah gitu ya, katakanlah. Kalau di barat itu ya, kalau di Inggris itu yang namanya konsultan pajak itu diserahi ini untuk memungut pajak negara. Ya, mereka membela kepentingan negara itu sangat-sangat baik sekali gitu. Nah, tapi kalau punya kesadaran lah ya. Bener-bener state minded gitu, pikirannya bagaimana state interest itu bisa ini kan, karena mereka pun udah sejahtera kan, dan juga budaya hukumnya udah tinggi kan gitu. Kita ini kalau ini sering kan kalau di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, memang biasanya itu terperangkap mereka itu kecenderungannya hedonis pada kepentingan yang diurus, misalnya klien gitu. Nah, ini perlu juga disadari untuk yang mahasiswa program kedaruratan ya. Nah, itu kedepannya ini harus kuat untuk membela kepentingan negara gitu. Harus berintegritas tinggi Pak ya. Jadi kan kalau di konsultan pajak kan, kalau di sana itu namanya konsultan pajak diserahi memungut pajak. Beres. Tapi kalau di sini kan nanti masih kita bukan nuduh, tapi kan kecenderungannya masih negara berkembang kan gitu ya, karena tadi mungkin karena faktor kesejahteraan dan kesadaran akan hukum. Nah, mungkin itu yang perlu didorong patriotik patriotik, kayak misalnya legal obligation gitu. Legal obligation itu kan artinya kita itu punya kewajiban itu untuk bagaimana hukum itu tegak kan, gitu kan. Jadi ada kewajiban personal kita untuk bagaimana menguatkan hukum apalagi sekarang itu ya, kita selain legal obligation ya legal revolution. Jadi perubahan-perubahan hukum yang perlu yang untuk mendorong masyarakat ke arah kebaikan modern dilakukan kan gitu. Itu kan berarti revolusi juga, walaupun revolusi hukum itu tidak sama dengan revolusi politik. Revolusi juga betul. Tapi nggak tahu, kalau saya ditanya undang-undang cipta kerja apakah termasuk revolusi hukum, ya saya agak sedikit gampang juga jawabnya gitu. Bahkan ini Pak kan udah ada putusan MK ini Pak ya. Ini jadi dinamika hukum lagi persoalannya. Iya, dinamika hukum itu sebenarnya intinya legal revolution itu. Kalau legal revolution itu mengarah ke hal yang lebih adil, lebih progresif lebih adil lebih ini. Karena kan kalau kita lihat revolusi di Eropa itu kan menentang monarki absolut, ya kan, terus kemudian melahirkan negara yang monarki konstitusional berdasarkan aturan yang
undang-undang dasar ya atau konstitusi, yang di dalam konstitusi itu tercantumlah hak rakyat kan gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi revolusi hukum tuh harus ada tujuannya, misalnya kita keadilan sosial. Nah, harus orientasinya ke sana. Iyalah, kalau tidak boleh diganggu oleh anasir-anasir yang lain. Revolusi hukum rupanya di situ ada yang nunggu kepentingan politik. Udah itu. Itu yang kadang-kadang itu yang penunggangnya lebih banyak, Pak. Itu. Tapi itu ciri negara berkembang, ya kan? Jadi kalau penelitian-penelitian yang sudah diakui oleh masyarakat dunia itu penelitian ada tulisan walaupun itu udah lama itu administrasi negara-negara berkembang itu jelas tuh pasti ada gap antara hukum yang tertulis dengan yang dilaksanakan. Realitasnya. Memang itu ciri-ciri negara berkembang pasti. Tapi saya itu ada pengalaman waktu kemarin ke Kansas itu tentang hak cipta ngarang. Jadi kami kan masih, bukan cuma saya lah ya, teman-teman juga pingin dia mau fotokopi buku yang bagus-bagus kan gitu kan. Tapi ternyata kebiasaan di Indonesia dibawa ke sana. Di sana nggak boleh sama sekali, nggak boleh, selembar pun nggak boleh, harus izin nih. Harus izin dari pembuat buku itu. Itu berarti di situ kita tahu ya, kita ambil maknanya bahwa sudah ada gap antara yang diatur dengan yang dilaksanakan. Kalau kita masih jauh memang. Itu negara maju Pak ya. Ya mereka kan udah well structured society ya, masyarakat yang sudah sangat teratur. Ya nggak bisa. Ya hanya banding-bandingkan saja kan supaya termotivasi untuk baik lah gitu. Ini sedikit pengalaman dari disampaikan oleh Bapak ini, penyemangat kepada kita generasi muda. Ini tantangan kita ya, bagaimana mendorong negara kita ini jauh lebih maju ya. Karena lebih maju dalam artian apa? Tentu berkenaan dengan kesadaran akan penggunaan hukum itu. Jadi hukum itu bukan hanya dijadikan sebagai pajangan saja atau bahkan mungkin nilai-nilai yang ideal semata, tidak sampai kepada bentuk implementasi perbuatan. Kalau bukan generasi muda kita yang memperbaiki itu siapa lagi? Jadi muncullah sebagai manusia-manusia baru katanya. Betul. Walaupun bukan baru lahir, tapi bisa aja manusia baru itu kan berubah dari cara-cara lama ke cara-cara yang baru gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibrahim Sagio. Ini luar biasa banyak sekali informasi yang disampaikan kepada kita. Bukan hanya berkenaan dengan notariat. Notariat tadi gambarannya sudah disampaikan secara keseluruhan. Di samping itu ada pengalaman-pengalaman yang lain yang mendorong kita semua untuk bagaimana melakukan perbaikan, khususnya bagaimana menjadikan hukum itu betul-betul terlaksanakan dalam kehidupan kita. Efektif. Seperti itu. Baik, saya kira itulah edisi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat, dan bisa memberikan inspirasi kepada para generasi muda kita, supaya bisa lebih berkembang dan maju ke depan. Saya akhiri sekali lagi ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas kehadirannya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.